السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada surat Ali Imran dari ayat yang ke-47 sampai ke-57. 10 ayat tentang Isa alaihi salam dan tentang Maryam alaihi salam, dan sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru." Dan ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan mensucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa Allah katakan inni mutawaffika, maknanya aku akan mewafatkan engkau nanti dan aku angkat engkau. Ini sekarang berarti diangkat dulu, nanti akan turun di akhir zaman dan akan diwafatkan oleh Allah SWT. Berarti kalimat mutawaffika maknanya adalah mengkhabarkan bahwa Isa manusia biasa yang akan wafat suatu saat.
sebagaimana seluruh makhluk-makhluk hidup akan mati, kecuali Allah sang pencipta yang tidak akan pernah mati, Hayyul Qayyum. Adapun kullu hayyin yamut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inni mutawaffik, aku akan mewafatkan engkau dan aku mengangkatmu. Ini barakallahu fikum, sehingga tidak bertentangan dan tidak kemudian diadu antara ayat dengan ayat. Ayat yang menyatakan wa ma salabu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah menyerupakan dia dengannya, dipertentangkan dengan ayat ini, aku mewafatkan engkau. Maka mereka ngotot Nabi Isa sudah wafat dengan ayat ini. Bagaimana dengan ayat yang tadi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu? Disinilah kebodohan mereka, mengadu ayat dengan ayat, padahal tidak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat lain. Maka mana perkara yang jelas, yang muhkam jadi patokan, sedangkan yang memiliki makna lebih, lihatlah makna yang sesuai dengan yang muhkam, ambillah makna yang sesuai dengan yang muhkamat. Begitu caranya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu sangat jelas meyakinkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Baik. Maka kalimat mutawaffika maknanya akan diwafatkan. Naam, kita terima. Aman Nabi, kita beriman bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam, bahwa dikhabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan turun di akhir zaman, bunuh babi-babi, memecahkan salib-salib, dan kemudian menikah, dan kemudian wafat seperti manusia. Karena memang beliau alaihi salam bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Dia manusia, hanya saja dimuliakan dengan kerasulan alaihi salam. Farafa'a Allahu 'abdahu wa rasulahu Isa ilaihi. Maka Allah angkat Nabi Isa, hambanya dan rasulnya. Wa ulqiya shibhuhu ala ghairihi, dan Allah lemparkan keserupaan pada orang lain yang bukan Isa alaihi salam, tetapi diserupakan. Fa akhadhu man alqa shibhahu alaihi faqataluhu, maka mereka pun menangkap orang yang dikira Isa, yang dijadikan oleh Allah mirip dengan Isa alaihi salam. Mereka bunuh dan mereka salib. Wa ba'u bil ismil azim, dan mereka mendapatkan dosa yang besar. Niat mereka membunuh Nabi Isa, walaupun salah, tetap mereka dosa. Mendolimi seseorang, apalagi dengan niatnya membunuh seorang rasul. Aiba'u bil ismil azim biniyatihim, dosa besar yang menimpa mereka karena niat mereka, yaitu niat membunuh rasul. Qala Allah Ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan seseorang dengannya. Jelas? Jelas. Gamblang? Naam. Muhkam? Iya. Ini muhkamat. Tidak mungkin ada makna lain. Apa makna wa ma salabuhu selain itu? Apa makna kalimat wa ma qataluhu selain? Apa yang kita pahami? Tidak ada makna lain kecuali mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala uluwillah. Selain itu, bahwa ayat ini menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Wa istiwa'ihi ala 'arsyihi, dan tingginya Allah di atas arasnya secara hakikat.
Benar-benar Allah Maha tinggi di atas arasnya, di atas langit-langitnya, di atas seluruh makhluknya. Kama dallat ala dzalika an-nususul Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat Qur'aniyah dan dalam hadis-hadis nabawiyah. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Bahwa dalam ayat ini ada dalil kalau Allah tinggi di atas. Pada kalimat warafi'uka ilayya, aku angkat engkau kepadaku. Makna diangkat dari bawah ke atas. Kalau Allah katakan aku mengangkat engkau wahai Isa kepadaku, maknanya Isa diangkat kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Maka sungguh sangat bodohnya mereka yang tetap bersikeras mengatakan Allah tidak di atas. Allah di sini bersama kita. Kalau ma'iyah dengan makna ta'yid, kebersamaan dengan makna dukungan, na'am. Banyak sekali ayat Allah yang menunjukkan innallaha ma'as sabirin, innallaha la ma'akum, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang takwa. Itu bermakna ta'yid, bermakna dukungan Allah pada mereka. Artinya Allah di pihak mereka, di pihak orang yang takwa, di pihak orang-orang yang beriman, di pihak orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah katakan pada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua, aku mendengar, aku melihat, aku menyaksikan. Jangan khawatir, maknanya aku akan bela engkau, akan dukung engkau, karena aku bersamamu. Aku melihat engkau, aku menyaksikan, aku mendengar. Adapun zat Allah Maha tinggi, dan itu sungguh sesuatu yang sangat jelas aqlan wa syar'an wa fitratan. Secara akal, secara syariat, secara fitrah. Secara akal sudah dipahami, sesuatu yang mulia selalu lebih tinggi. Sesuatu yang mulia selalu lebih tinggi. Tidak akan mau orang-orang terhormat duduk di bawah, orang-orang rendah hanya di atas. Selalu mereka milih di atas. Itu secara akal. Lebih tinggi, lebih mulia. Ikhwani fid din a'azakumullah. Demikian pula secara syariat, ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain begitu banyaknya yang sudah kita bahas dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Ada 20 jenis dalil, bukan 20 dalil, 20 jenis dalil. Satu dalilnya mengandung sekian ayat dan sekian hadis. Berarti berapa dalilnya tentang Allah Maha tinggi di atas? Sangat amat banyak. Kitab setebal ini ditulis dengan judul Uluwullah, tingginya Allah di atas arsy. Karena terlalu banyak. 20 jenis dalil itu seperti kalimat atau dalil pertama adalah jenis sifat Allah Aliyun. Berapa dalam Quran? Sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Semua yang ada ali, a'la, Allah Maha tinggi, Maha tinggi, Maha tinggi, itu dalil jenis pertama. Dalil jenis kedua yang model seperti ini, aku angkat engkau ya Isa kepadaku. Berarti di mana Allah? Di atas. Naik para malaikat, ta'rujul malaikatu ilaihi, malaikat naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Kalau Allah tidak di atas, malaikat tidak perlu naik. Demikian pula tentang amalan saleh yarfa'uh, amalan saleh diangkat kepada Allah. Berarti di mana Allah? Ini jenis kedua. Jenis ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas, 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah di atas arsy-Nya Maha tinggi. Terus jenis ketiga, jenis keempat sampai 20 jenis. Ya khoniblina'azakumullah. Masa yang kayak gini qat'inya, tegasnya mereka tidak bisa terima? Ayat-ayat, hadis-hadis hanya dijawab dengan pokoknya Allah tidak di mana-mana. Itu bukan dalil. Kalimat pokoknya itu bukan hujjah. Itu hawa. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ketika kita membahas akidah masuk dalam masalah ini, ketika kita membahas masalah fiqh, mendapatkan hadis terkait juga dengan masalah ini,
ketika kita membahas, selalu diingatkan oleh Allah bahwa Allah di atas. Allah Maha tinggi. Kama dallat ala dzalika an-nususul Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, sebagaimana ditunjukkan dalam sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Allati talaqqaha ahlus sunnati bil qabul, yang diterima oleh ahlus sunnah dengan penerimaan, artinya hadis-hadis sahih. Wal imani wat taslim, maka ahlus sunnah semuanya menerima, mengimani, taslim, tunduk. Naam, kami beriman bahwa Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi kita sudah sebutkan akal dan syariat. Fitrahnya, seorang ulama dari tokoh Asy'ariyah tiba-tiba mendapatkan hidayah dan menyatakan, aku tidak bisa membantah fitrahku sendiri. Mengapa? Dia menjawab, sungguh demi Allah, aku selalu setiap menyatakan ya Allah, aku menengadah ke atas secara otomatis. Ini yang tidak bisa aku bantah. Jadi dia memiliki syubhat-syubhat untuk membantah ayat ini, membantah ayat itu, mentakwilkan ayat ini, mentakwilkan ayat yang itu. Tetapi yang belum dia bantah dan sama sekali nggak bisa dibantah, saya selalu setiap menyatakan ya Allah, selalu menengadah. Fitrahku mengatakan bahwa Allah Maha tinggi. Dan ini sadaqah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni apa yang telah lalu. Itu dirasakan oleh kita semuanya. Ada orang yang mengatakan ya Allah, mencari di bawah, tidak ada. Semua mengatakan ya Allah, otomatis hati kita meyakini, fitrah kita meyakini bahwa Allah Maha tinggi. Wa kana Allahu azizan qawiyyan qahira. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha kuat dan Maha tinggi. Wa min izzatihi an kaffa bani Israil ba'da azmihimul jazim wa adam al-mani' lahum min qatl Isa alaihi salam. Di antara bukti izzahnya Allah, menangnya Allah, Maha kuatnya Allah, Maha tingginya Allah, Allah bisa menghentikan Bani Israel setelah tekad mereka yang kuat, dalam keadaan tidak ada penghalang. Mereka penguasanya ketika itu, mereka memiliki tentara dan kekuatan. Mereka berhasil menemukan Isa karena pengkhianatan seseorang yang mengkhabarkan bahwa Isa ada di sini, di rumah ini. Maka mereka mengepungnya. Lihat, kekuatan mereka punya, tentara mereka punya, penghalang tidak ada. Tetapi toh Allah bisa menyelamatkan Isa. Ini izzatullah, ini quwwatullah, azizan qawiyan qahira, Maha mulia, Maha tinggi, Maha kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi Isa dalam keadaan musuh-musuhnya sangat banyaknya, sangat kuatnya, berkuasa, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ternyata ketika mereka masuk, sudah tidak ada Isa. Allah angkat. Rafi'uka ilayya. Aku angkat engkau wahai Isa kepadaku. Dan Allah lemparkan keserupaan pada pemilik rumah tersebut. Dan dalam kisah-kisah mereka, pengkhianat tersebut. Jadi pengkhianatnya yang menyerupai Isa. Yang melaporkan, memberitahu Isa di sana, justru mukanya dijadikan oleh Allah mirip dengan Isa. Maka mereka pun menangkapnya, walaupun dia menolak, menyatakan saya bukan Isa, saya bukan Isa. Mereka bunuh, mereka salib. Dan ini Allah kabarkan dalam ayat yang lain, wa id kafaftu bani Israila anka. Dan ingatlah ketika aku tahan Bani Israel darimu wahai Isa. Ijitahum bil bayinat, ketika engkau datang pada mereka membawa keterangan yang jelas. Faqala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang kafir minhum dari mereka, in hadza illa sihrun mubin. Setelah engkau bawa perkara yang jelas, bawa dakwah tauhid, mereka menentangmu, mengatakan ini sihrun mubin. Hakimun yad'il asya mawadhi'iha.
Walahu a'zama hikmatin fi ilqa'is syabah. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Walahu a'zama hikmah, dan Allah memiliki sebesar-besar hikmah ketika melemparkan keserupaan kepada salah seorang Bani Israel. Fawaqa'u fi syabah kama qala ta'ala. Akhirnya mereka pun termakan dengan keserupaan tadi. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Sesungguhnya mereka yang berselisih itu masih tetap dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya ittiba'adh dhann, kecuali hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Apakah kalian sudah membunuh Nabi Isa? Sepertinya begitu. Lu tadi yang kamu bunuh Isa atau bukan Isa? Sepertinya Isa. Tidak yakin. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh dengan yakin, dan mereka selalu berselisih. Apakah perkara yang tidak yakin, perkara yang masih diperselisihkan menjadi hujjah buat mereka? Bahwa ini penebus dosa, bahwa ini adalah. Kasihan mereka. Agamanya dibangun di atas dhann, di atas prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann tidak membawa kebenaran sedikit pun. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Jadi kalau orang kafir itu berbagai macam jenis, ada Nasrani, ada Yahudi, ada musyrikin, maka yang paling di atas adalah mereka. Alladzina qalu inna nasara, yang berkata kami adalah Nasrani. Wa taqaddama anna Allah ayyada al-mu'minina minhum 'ala al-kafirin. Dan sudah lewat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendukung dan membela orang-orang beriman dari kalangan Nasrani ketika itu terhadap orang-orang kafir. Waktu itu Nasrani bermusuhan dan diperangi oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, sampai kemudian mereka ingin membunuh Isa. Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang beriman dari pengikut-pengikut Isa, Hawariyin, atas orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Thumma an-nasara al-muntasibina li Isa alaihi salam. Kemudian Nasara yang menisbatkan diri mereka kepada Isa, maksudnya mengaku pengikut Isa, lam yazalu qahirina lil yahud, selalu dalam keadaan menang di atas Yahudi. Likaunin Nasara aqrab ila ittiba'i Isa min al yahud, karena keadaan Nasrani lebih mengikuti Nabi Isa daripada Yahudi. Hatta ba'atha Allahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang paling mengikuti Isa adalah kaum muslimin. Karena kenyataannya Nasara yang tersisa sekarang adalah Nasara yang tidak mengikuti Nabi Isa. Mengapa? Karena mereka tidak mau menganggap bahwa Isa sebagai nabi. Sebagai nabi, mereka menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Padahal Isa alaihi salam mengatakan sebagaimana dalam ayat kita kemarin, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku Abdullah, aku hamba Allah, aku dijadikan oleh Allah sebagai rasul, kata Isa alaihi salam. Maka siapa pengikut Isa hari ini? Siapa pengikut Isa hari ini? Pengikut Isa hari ini adalah orang yang beriman bahwa Isa adalah Nabiullah, Rasulullah. Siapa? Hanya muslimin. Karena Nasara yang sekarang
Tidak ada yang menganggap Nabi Isa sebagai Nabi. Rata-rata mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan. Atau jelmaan Tuhan. Atau tiga yang satu yang tiga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau dikatakan bahwa ayat ini memuliakan orang-orang Nasrani, karena Allah katakan bahwa Allah ja'ilu, Allah menjadikan alladzina tabauka fawqa alladzina kafaru. Diangkat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Isa di atas semua orang-orang kafir. Wah, ini kemuliaan Nasara. Baca lagi ayatnya. Teliti kembali. Apakah maksudnya mengutamakan mereka kaum Nasrani hari ini? Dibaca ulang. Alladzina tabauka, menjadikan orang yang mengikuti engkau wahai Isa. Yang mengikuti Isa adalah yang meyakini la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Itu yang dimuliakan. Dan itu justru kaum muslimin. Karena kaum Nasrani tidak menyatakan Isa sebagai Rasul. Tidak mengatakan Isa sebagai Nabi. Ini barakallahu fikum. Hanya saja di dalam ayat yang lain Allah katakan wala tajidanna aqrabahum. Kamu dapati yang paling dekat dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, terhadap orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara. Yang paling dekat. Sedangkan yang paling jauh, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin. Kemudian Allah katakan, sedangkan akrabahum, yang paling dekatnya dengan orang beriman adalah alladzina qalu, yang berkata inna nasara. Mengapa? Karena di antara mereka ada qisisin, ada pendeta-pendeta yang kalau dibacakan kisah tentang Maryam mereka menangis. Mimma arafu minal haq, karena ternyata di hati mereka ada pengenalan terhadap kebenaran. Cuma gengsi mau menyatakan Islam yang benar. Gengsi untuk berkata bahwa mereka lebih benar. Sehingga mereka dalam keadaan bersikap dengan sikap yang seperti itu. Ikhwani fillah, azamullah, kembali kepada kitab kita. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa taqaddama anna Allah ayyada al-mu'minin ila akhirih, fa kana al-muslimun humul muttabi'ina li Isa haqiqatan. Berarti kalau orang yang mengikuti Isa, yang hakiki adalah kaum muslimin. Fakanal muslimun, maka musliminlah humul muttabi'in. Mereka lah yang ngikut terhadap Isa hakikatan. Fa ayyadahumullahu wa nasarahum 'ala al-yahudi wan nasara. Maka Allah pun membela mereka, menolong mereka dan memenangkan mereka di atas Yahudi dan Nasrani. Maksudnya kaum muslimin. Allah menangkan, Allah dukung di atas Yahudi dan Nasrani. Dan di atas sairil kufar, di atas seluruh orang-orang kafir. Wa innama yahsul fi ba'dil azmani idalatal kuffari minan nasara wa ghairihim 'alal muslimin lihkmah. Hanya saja kadang terjadi di satu zaman, dari zaman-zaman tertentu, kemenangan orang-orang kafir, Nasrani atau selain Nasrani terhadap muslimin. Apakah kaum muslimin dibantai di Bosnia dan di Hersek, atau kaum muslimin dibantai di tempat lain, seakan-akan kok kaum muslimin kalah. Ternyata kalaupun terjadi seperti itu, fi zamanin minal azman, di satu zaman tertentu, di satu tempat tertentu, tidak seluruhnya, itu pun ternyata karena hikmah yang Allah kehendaki. Uqubatan, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, litarkihim ittiba'ar rasul, karena mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, karena mereka meninggalkan ittiba' terhadap Rasulullah SAW. Siapa yang dibantai di Bosnia waktu itu? Orang-orang yang katanya Islam,
Tetapi kamu lihat ciri-cirinya dari A sampai Z tidak ada. Bahkan sebagian besar mereka sudah tidak sholat lagi. Uqubatan min Allah, maka Allah balas mereka dengan bencana seperti itu. Tapi apakah terus berlanjut? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Demikian pula di tempat lain. Demikian pula ketika terjadi fitnah di sana dan di sini. Ternyata keadaan kaum muslimin ketika itu sudah sangat terbelakang dalam agama. Sudah meninggalkan sekian banyak ajaran agama. Meninggalkan sunnah Rasulullah. Meninggalkan ibadah kepada Allah. Bahkan surau-suraunya, Rasulullah SAW tidak dipakai sama sekali. Kambing masuk, ayam masuk, kotoran kambing di sana sini, kotoran ayam. Ini ketika terjadi pembantaian di sana, di Indonesia Timur sana. Kapan dipakainya? Setahun sekali untuk perayaan, entah namanya perayaan apa. Mereka menyanyi-nyanyi, menari-nari, mereka setel musik laki perempuan di surau. Sehingga ketika terjadi pembantaian di sana, jangan-jangan ini azab. Karena mereka meninggalkan agama dan melecehkan masjid. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah akan muliakan, yang Allah jamin menang adalah orang-orang mukmin yang hakiki. Wa kana nasran alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Mesti atasku, wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian. Sebagaimana janji di sini pun Allah menjadikan alladzina tabauka. Allah akan memuliakan orang yang mengikuti engkau wahai Rasul. Yang enggak ngikut kemudian dihinakan, ya wajar terjadi. Mengapa? Karena sebabnya tidak ada. Mereka tidak mengikuti nabinya, tidak mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah kembalinya kalian. Ay masirul khalaiq kulliha. Kembalinya kepadaku, kata Allah, yakni perjalanan seluruh makhluk berakhirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dan aku akan menghukumi di antara kalian pada apa-apa yang kalian perselisihkan. Kullun yad'i anna al-haqqa ma'ahu wa anna al-musiba wa annahu al-musib wa ghairuhu al-mukhti. Masing-masing mengaku bahwa hak bersamanya. Masing-masing mengaku annahul musib, bahwa dialah yang benar. Wa ghairuhu mukhti, selainnya salah. Masing-masing mengaku-ngaku. Wa hadza mujarradu da'awa tahtaju ila burhan. Itu hanya pengakuan yang membutuhkan bukti-bukti. Hanya pengakuan yang memerlukan bukti-bukti. Kalau pengakuan semua mengaku, Yahudi mengaku alal haq, Nasrani mengaku alal haq. Tetapi apa kata Allah? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-buktinya kalau memang kalian orang yang jujur. Kaum Nasrani menganggap bahwa kamilah yang aku masuk jannah dan kalian semua dalam neraka. Yahudi juga begitu. Kami yang akan selamat, kalian semua celaka. Taib hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Maka fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah katakan, aku akan hukumi apa yang kalian perselisihkan. Aku akan hukumi mana yang benar, mana yang salah, mana yang selamat, mana yang celaka, mana yang akan selamat, mana yang akan binasa. Aku akan hukumi, kata Allah. Apa hukumnya? Ayat berikutnya Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Adapun orang-orang kafir,
fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Adapun orang kafir yang mengingkari rasulnya, menentang rasulnya, maka aku akan azab mereka dengan azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka kami akan tepati balasan-balasan mereka, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Ini hukumnya. Mereka berselisih, masing-masing mengaku. Kullun yad'i waslan bilaila. Masing-masing mengaku bahwa kamilah yang hak, kamilah yang benar. Qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Yahudi, Nasrani gak ada apa-apanya. Kata Nasrani, Yahudi gak ada apa-apanya. Bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan agama Ibrahim yang lurus. Maka Allah katakan, fa'ahkumu bainakum, aku akan hukumi kalian. Adapun orang-orang kafir, maka kami akan azab mereka. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Adapun azabnya di dunia, yaitu apa yang menimpa mereka dari qawari', kejadian-kejadian besar, disebut qari', yang memekakkan telinga, yang menggoncangkan jantung-jantung, disebut qari'. Makanya hari kiamat disebut pula al-qari'ah. Mal qari'ah. Nah, wa ma adraka mal qari'ah. Wal 'uqubat, dan balasan-balasan al-musyahadah yang bisa disaksikan. Al-qatlu wal-dhullu, apakah bentuk pembantaian atau kehinaan atau direndahkan, dijajah, diinjak-injak. Wa ghairi dzalika mimma huwa namudaj min adzabil akhirah, dan lain-lainnya dari contoh-contoh adab akhirat. Wa ma adzabul akhirah, adapun adab akhirat, fahuwa tammatul kubra, maka bentuknya adalah tammatul kubra, sesuatu yang sangat besar, bencana yang sangat besar. Al-musibah al-uzma, musibah yang sangat besar. Ala wa huwa adzabun nar wa ghadabul jabbar wa hurmanihim thawabul abrar, yaitu adab neraka, kemurkaan Allah Al-Jabbar, dan terhalangnya mereka dari pahala orang-orang abrar. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong-penolong. Laisa lahum min nasirin yansurunahum. Tidak ada yang membelanya dari adab Allah, dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa membelanya dari adab Allah. La man za'amu annahum syufa'a lahum 'inda Allah. Tidak pula yang mengaku-ngaku akan memberikan syafaat, yang mengaku-ngaku akan membela nanti yaumul qiyamah. Tidak ada. Laisa lahum min nasirin, enggak ada penolong sedikit pun. Wala mattakhaduhu awliya'a, tidak pula yang mereka jadikan pelindung-pelindung, mereka jadikan wali-wali selain Allah, juga tidak bisa membantu. Wala asdiqauhum wa aqribauhum, tidak pula saudara-saudara mereka, tidak pula kerabat-kerabat mereka. Wala anfusahum yansurun, dan diri mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka. Itu orang-orang kafir. Allah sudah hukumi mereka finnar. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan setelah mati, dan lain-lainnya dari akidah Islam yang Allah perintahkan untuk diimani. Wa amilus salihat, dan yang beramal dengan amalan yang saleh, apakah qalbiyah atau qauliyah atau badaniyah, apakah amalan hati atau amalan dalam bentuk ucapan atau amalan dalam bentuk badan, amal perbuatan yang saleh, yang ja'at bi syar'ihal mursalun, yang dibawa oleh para rasul syariat-syariatnya. Wa qasadu biha ridha rabbi,
yang mereka niatkan mencari keridhaan Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang seperti ini yuwaffihim ujurahum, Allah akan tepati pahala mereka. Dalla dzalika ala annahu yahsul lahum fid dunya thawab li'amalihi minal ikrami wal i'zaz. Ini menunjukkan kalau ditepati balasannya, artinya balasan dunia dan balasan akhirat. Yuwaffihim minal wafa, diberi dengan sempurna, berarti pahala dunia, pahala akhirat. Maka kata Syekh Sa'di, dalla dzalika ala annahu yahsul lahum fid dunya, mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia dalam bentuk thawab li a'malihim, apa? Balasan amalan mereka dalam bentuk ikram, dimuliakan di dunia. Al-i'zaz, falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bagi rasulnya, dan kemudian bagi orang-orang beriman. Allah kasih izzah, Allah kasih kemuliaan. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Dan juga termasuk balasan di dunia an-nasr, kemenangan. Wal hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Wa innama tawfiyatul ujur yaumal qiyamah, adapun kesempurnaan pahala yang lebih sempurna adalah nanti yaumul qiyamah. Yajiduna ma qaddamuhu minal khairat, mereka akan dapati apa yang mereka kerjakan di dunia, mereka dapatkan kebaikannya di akhirat nanti. Muhdara, dihadirkan di hadapannya, muwaffara, dalam keadaan penuh, sempurna, dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti minhum kulla 'amilin ajra 'amalihi, Allah berikan bagi setiap orang yang beramal pahala amalannya. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah tambah dari fadilahnya, dari karamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahalanya lebih, berlipat-lipat. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Bal yubghiduhum, bahkan Allah benci mereka. Wa yahil alaihim sakhatuhu wa adabuh, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atas mereka kemurkaannya dan azabnya atas orang-orang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Rasul kisah-kisah Maryam alaihi salam dan kisah Nabi Isa alaihi salam dan lain-lain, ini sebagai dzikril hakim. Kami kisahkan pada kamu ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Wa hadza minhu wa hadza minnatun 'azimatun 'ala rasulih. Ini adalah pemberian yang sangat besar atas rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga terhadap umatnya, yakni kaum muslimin. Haitsu anzala alaihim hadza dzikrul hakim. Pemberian Allah yang sangat besar, di mana Allah turunkan pada mereka, pada kaum muslimin, peringatan yang penuh hikmah, dengan kisah, dengan sejarah. Al-muhkam wal mutqan, yang sangat kokoh. Al-mufassal, yang rinci. Li ahkam wal halal wal haram, merincikan mana yang halal, merincikan hukum-hukum mana halal mana haram. Wa ikhbar al-anbiya, dan kisah-kisah para nabi yang al-aqdamin, yang terdahulu. Wa ma ajrallahu ala aydihim minal ayatil bayyinati wal mu'jizatil bahirat. Demikian pula Allah kisahkan apa yang terjadi di tangan-tangan para rasul tersebut, dari bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang sangat besar. Wa hadza Qur'an yaqussu alaina. Inilah Qur'an, dikisahkan dalam Quran kepada kita kullama yanfa'una, semua yang bermanfaat bagi kita, dari berita-berita terdahulu, kisah-kisah para anbiya, dan juga hukum-hukum. Fayasul fiha al-ilm wal ibrah, maka didapatkan ilmu dan ibrah, pelajaran. Wa tatsbitil fuad, didapatkan pula kekokohan hati dengan Quran. Ma huwa min a'zami rahmah, dan ini merupakan sebesar-besar rahmat dari Rabbul Ibad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.